going on here? What the fuck did you do, man? Huh? What? Assalamualaikum para pecandu film, ketemu lagi dengan saya Jali Juan. Semoga kita selalu diberi keberkahan. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berasal dari Kanada. Film ini berjudul Reaper, dirilis tahun 2015, mengisahkan seorang dokter yang terlibat perkelahian hingga menyebabkan lawannya meninggal dunia. Di sepanjang film kita akan disajikan bagaimana dokter tersebut mencoba melarikan diri dari kejaran polisi. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk alur ceritanya. Diawali seorang dokter muda yang sedang merawat pasiennya. Dokter tersebut bernama John. John mengatakan kalau hati pasien agak bengkak. Ia menyarankan agar si pasien berhenti meminum minuman beralkohol. His liver is distended. If you keep drinking, it's gonna kill you. Tidak lama kemudian datang sebuah mobil pick up yang terlihat membawa 7 orang luka-luka. Diketahui bahwa mereka baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Dengan cepat para korban pun dibawa masuk ke dalam ruang perawatan. Pasien pertama yang diperiksa terdapat luka terbuka di dadanya. Begitu pula pasien yang kedua, di perutnya juga terdapat luka yang menganga. Kemudian ada kepala yang memar, berdarah, serta bermacam-macam. Dan yang paling mengerikan ialah pasien yang kakinya remuk. John pun lantas segera mengamputasi kaki si pasien. Tapi saat Dr. John ingin menyelesaikan operasinya, hal yang tidak diinginkan terjadi. Scalpel? Fuck. Compress. Come on. Here, I think I got it. Right here. Here, I think I got it. Ya, akhirnya pasien meninggal dunia karena kehabisan darah. Di sini kita diberi pelajaran. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Tapi Tuhan jualah yang menyetujuinya. Terlihat John masih belum bisa menerima kalau pasien yang ia tangani tidak bisa terselamatkan. Lantas atasan John yang bernama Dr. Novella menyarankan agar mengambil libur beberapa minggu. Sebelum saya merangkum lebih jauh lagi, saya mau menjelaskan kalau si John ini dokter yang berasal dari Amerika. Ia ditugaskan ke sebuah negara bernama Laos. Keesokan harinya John terlihat menuju suatu tempat untuk menenangkan diri atau berlibur. Selanjutnya John menaiki bus menuju Nakasang yang memakan waktu 12 jam perjalanan. Sebelum sampai kampung Nakasang diharuskan menaiki perahu bermesin terlebih dahulu. Setelah sampai di perkampungan yang dimaksud, malam harinya John bersantai ditemani dengan 2 botol minuman bir. Tak berselang lama muncul 2 pria Amerika yang mendekati 2 perempuan lokal yang juga lagi bersantai menikmati minuman. Terlihat mereka berempat sangat asik berpesta minuman. John yang melihatnya lalu menegur agar tidak banyak meminum minuman. Dan 2 pria Amerika itu menjawab, Yeah, cool. Nice one, bro. Beberapa jam kemudian, saat perjalanan pulang menuju penginapan, John melihat perempuan dengan posisi tidak sadarkan diri. Tidak jauh dari perempuan tersebut, ada pria Amerika yang sedang berdiri. John bertanya apa yang sedang terjadi di sini, padahal sudah jelas kalau pria Amerika tersebut memperkosa perempuan lokal yang diajaknya minum sebelumnya. Di saat John bertanya, apa yang kau lakukan, Bung? Setelah menghajar pria Amerika tersebut, John menghampiri perempuannya dengan mengatakan bahwa dirinya sudah aman. Seperti yang kita ketahui kalau orang lagi dalam keadaan mabuk pasti tidak ingat apa-apa. Apesnya,
Malah si John yang dituduh mau memperkosanya. ยังก็ละครเห็นกูจะตีเออ Singkat cerita, terdengar kabar ditemukan mayat pria Amerika di pinggir sungai, yang tidak lain ialah musuh John berkelahi tadi malam. John langsung mencoba kabur dan mencoba keluar dari kampung Menakasang. Belum sempat keluar, John ditahan polisi sekitar, tapi yang ditanya paspornya. It's just a couple days. I came here on the holidays. Go back. What happened? I was very. You're not on toilet visa. Di saat polisi bertanya, tiba-tiba datang polisi lain membawa kabar penemuan mayat pria Amerika. What's it saying? They found a body. Ternyata polisi dan penduduk setempat belum tahu kalau si John pelakunya. Keadaan langsung berubah menjadi panik. John lantas memanfaatkan keadaan. Ia dengan menukar tas dengan paspor yang disita polisi lokal. Di jalan, hampir saja John terlihat polisi lain. Polisi itu bersama wanita lokal tempo malam hari. Setelah John mendekati pintu keluar, turis lain mengatakan bahwa What's going on? Fucking cops aren't letting anyone off the island. ya, polisi melarang siapapun keluar pulau. Tapi John tidak habis akal. Ia berlari melewati persawahan dan pemukiman warga. Dan sampailah ia di tepi sungai. Lalu menyuruh warga lokal agar membawanya menggunakan perahu ke Banakasang. Ya, Banakasang. You take me in your boat, right? The Ban Nakasang. Mainland, take me in your boat right now, okay? Dengan muka ketakutan, John langsung berangkat menggunakan perahu tersebut. Belum jauh dari tempat awal mereka berangkat, perahu tersebut tiba-tiba mulai menepi. Yang dimana tempat mereka menepi disitulah dekat penemuan mayat. Jurumudi ini terus berbicara menggunakan bahasa Laos. John pun tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Pengemudi itu meninggalkan John dan mendekati kerumunan. Tidak lama kemudian, pengemudi itu datang membawa pengemudi itu membawa bahan bakar. John yang melihatnya sekarang bisa bernapas lumayan lega. Mereka melanjutkan perjalanan menuju terminal bus di Banakasang. Singkat cerita, sekarang John menaiki bus menuju Pintin. Di malam harinya bus itu mengalami kebocoran ban. Di sisi lain, polisi kebetulan lewat melihat bus tersebut dan menghampirinya. Lalu salah seorang petugas mulai mencek penumpang bus. Dan yang terjadi, di saat bersamaan petugas lain memanggil. John lagi-lagi terselamatkan dari kejaran petugas. Sesampainya di Pintin, John menemui sopir pengangkut barang. Sang sopir yang sudah mengetahui kalau John dicari polisi, jelas sopir tidak bisa membantunya. Tapi, John menjelaskan kalau ia tidak seperti yang mereka bilang. Dengan sedikit nada paksaan, Merde! J'ai pas fait ce qu'ils disent! akhirnya sang sopir mau membawa kembali ke klinik di mana ia bekerja. Di tengah perjalanan terlihat surat kabar berisikan berita pembunuhan yang dimana itu kasus John sendiri. Ternyata pria Amerika yang terbunuh di tangan John, ia adalah anak dari seorang senator. Akhirnya sampai juga di klinik. Siang pun berganti malam. John menjelaskan kalau ia hanya perlu mengambil tabungannya. Lalu ia berjanji akan segera pergi. Scene berpindah ke kamar. Keadaan John di sini sudah membuat situasi jauh lebih buruk dari sebelumnya.
John menjawab kalau ia masih punya uang. Ia berencana akan menyeberangi ke Thailand lalu menuju ke Bangkok dan terbang kembali ke rumah Amerika dengan tiket return yang ia miliki. Cross into Thailand, make my way to Bangkok. Yes. I had money here. Tak berlangsung lama, John yang tidur langsung diajak sopir untuk menyeberangi perbatasan Thailand. Sesampainya di pagi hari, sopir mengatakan kalau John harus menyeberangi sungai karena di sisi sebelah sungai sudah memasuki wilayah Thailand. Lama berpikir, John lalu melepas pakaiannya, lalu memasukkannya ke satu tempat. Setelah berhasil menyeberangi sungai, tiba-tiba dari arah depan Empat hari kemudian, perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika di Bangkok datang yang bernama Patrick Reardon. Patrick menjelaskan kalau John tanpa paspor tidak tercatat pernah memasuki Thailand, baik di bandara ataupun perbatasan darat manapun. Dan John tertangkap melintasi Mekong secara ilegal. Jadi John akan dideportasi dalam keadaan normal dalam beberapa hari akan pulang. Di akhir film, adegan ini berpindah ke dalam mobil taksi. John kebetulan membaca surat kabar yang berisi tentang berita penangkapan pelaku pembunuhan anak senator. Ya, anak senator. Gadis lokal itu sendiri yang menjadi tersangkanya. Yang kita tahu bahwa ia adalah korban dari pemerkosaan. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi tersangkanya sendiri? Terlihat John yang merasa bersalah keluar dari mobil dan kabur. John! Sesampainya di terminal, John malah membeli tiket ke Laos. Di sini saya menyimpulkan kalau John akan mengakui kesalahannya dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini sampai habis. Saya Jali Juan, mohon undur diri. Kalau ada salah-salah kata saya banyak-banyak minta maaf karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video selanjutnya.